Ini maksudnya dia tahu tidak diam. Wah, sangat kartu Israel teh. Dol. Tes. Apa kok salah kurang itu menganak ke disari. Jangan lupa tap-tap layar kawan-kawan. Tembuskan seri mata itu. Eri empat itu lah om tibio. Eri empat itu lah om. Mama, na doki ko benin ko nala abo ti ko bang sa tama ni. Ibu susi itu serang eting si abai na. Tak share kata nenek kayak. Oh silpa. Mana kakak? Tuh. Sudah. Sudah ya. Kita nomor rapi nama. Kami juga tiba. Oh, di mana tuh? Pulang jalan-jalan. Oh, mau nih. Rampur-rampur. Sampai TK, kamu tadi malam tidak ada. Tolong Pak Ana, Pak Guru atau ini makanya. Iya. Iya. Narmo Iya. Bisa. Sampai come io ogni tanto con le ragazze. Ma tante come da perché Siapa tahu kan kau di sini. Terus waktu tes tinggal 6, 2 tidak ikut tuh. Iya peluang. Jadi sementara waktu proses itu ya.
Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Saat ini kita akan menikmati berkat Tuhan yang sudah disiapkan oleh keluarga, dan untuk doa makan nanti dibawakan oleh Ibu Christina Lambe. Kepada Ibu Christina. Sebelum kita santap siang bersama, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, beribu syukur, terima kasih yang tak terhingga kami persembahkan kepadamu Bapa. Pada siang hari ini, di tengah pelataran duka ini Tuhan, dalam keadaan apapun Engkau mengajar kami bersyukur. Kami bersyukur kepadamu atas pimpinan penghentaran Tuhan. Sepanjang perjalanan dari Makassar, tiba di tempat ini jenazah bersama dengan keluarga dengan penuh selamat. Terima kasih untuk semua anugerah dan kasih kemurahan Tuhan. Dan saat ini Bapa, sebelum ibadah pelepasan jenazah dimulai, para kami semua yang ada saat ini akan santap siang bersama Tuhan. Sebelum kami makan dan minum makanan yang sudah disiapkan oleh keluarga, dikuduskan, disucikan oleh kuasa firman-Mu, sehingga makanan ini membawa kekuatan baru pada setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, dipersilakan untuk menikmati berkat Tuhan. Silakan. Mari. Ayo. Taruh kami level ini. Berapa nanti? Mari pulang pira, ya. Awas. Pelan. Ya, pelan-pelan. Tiro letek lah. Elo se setengah. Elo.
diam di situ. Sini saya mau digeser. Oh iya ya, oke. Disampaikan kepada kita semua hadirin perkabungan yang dikasihi Tuhan, mungkin ada dari keluarga atau kerukunan yang akan menyampaikan ucapan belangsungkawa supaya dilaporkan kepada kami di sini. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Sidang perkabungan yang kami hormati dan kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Baiklah acara ibadah pelepasan sekaligus pemakaman dari almarhum Pendeta Pratama Bapak Thomas Tandilanga yang akrab kita panggil Papa Rina atau Nenek Kalista, hari Selasa tanggal 31 Desember tahun 2024, tempat Awak Iromanda. Segera kita mulaikan dengan susunan acara sebagai berikut. Pertama, persiapan atau pembukaan yang sementara berlangsung. Kedua, puji-pujian. Yang pertama, yang akan mempersembahkan pujian sebentar, kami persilakan pertama dari keluarga, kedua dari jemaat GBI Glow, baik dari Makassar juga dari Toraja, ketiga puji-pujian dari Gereja Kibai Tonete Borong, dan keempat puji-pujian dari keluarga Borong. Itu yang akan mengisi acara puji-pujian pada ibadah pelepasan jenazah pada saat ini. Kemudian acara ketiga pembacaan riwayat hidup almarhum yang akan dibawakan oleh keluarga. Keempat, ibadah kita akan menyanyi doa, pembacaan Alkitab, renungan, persembahan, doa syafaat dan doa berkat. Dan selanjutnya bila ada ungkapan belasungkawa dari keluarga, berikut ungkapan hati juga dari keluarga. Dan acara yang terakhir penutup atau istirahat. Puji Tuhan, puji syukur kepada Tuhan sebagai pemilik kehidupan. Bersama keluarga di tempat ini, kita semua yang berada di pelataran duka, sama-sama kita boleh menyaksikan kebesaran kasih kuasa Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan di tengah-tengah keluarga ini, di mana Tuhan boleh memanggil Bapak yang kekasih, Bapak Pendeta Pratama, Bapak Thomas Tandilanga. Saya percaya bahkan kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Jadi bersama keluarga di sini kita bersyukur atas apa yang Tuhan telah kerjakan di tengah-tengah keluarga ini. Dan mengawali ibadah kita mengundang kehadiran Tuhan. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, Engkau ada bersamaku. Kekuatan
pembebor kita yang memungkinkan berdiri, silakan berdiri. Mari kita berdoa. Bapa kekasih jiwa kami yang hidup, bahkan Bapa yang empunya kehidupan ini, Bapa yang berhak mengatur segala kehidupan kami. Bersama masyarakat jemaat Tuhan, berdiri di hadapan hadirat Tuhan, kami bersama-sama menyerahkan kehidupan kami, penyembahan kami. Kiranya Tuhan campur tangan, Tuhan menguatkan iman kami semua, supaya ibu janda, anak, cucu yang ditinggalkan saudara, biarlah awal hingga berakhirnya jam ibadah penghiburan pemakaman yang kami lakukan pada saat ini, kami pertaruhkan ke dalam tangan. Dari awal hingga berakhirnya, biarlah jadi atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Pendeta yang sudah memimpin kita dalam doa pembukaan, kita masuk pada acara selanjutnya, puji-pujian. Saya berikan kesempatan pertama, puji-pujian dari keluarga. pujian dari Jemaat GBI Gulo.
dari Gereja Kibait Anete Borong. Rumah tempat yang senang, di mana tidak lagi perang dan tidak sukar dan celah. Ke situ aku rindulah, sabar dalam susah sukarmu, sabar sertamu, sabar Tuhan beri kuat padamu. Dan bila jiwaku lelah di dalam susah sukarnya, ku rindu rumah Bapa terang, di mana aku dapat senang, sabar dalam susah sukarmu, sabar Tuhan ada sertamu, sabar, sabar Tuhan beri kuat padamu. Di rumah Bapa yang kudus, di mana ada penebus, yaitu rindu dendamku. Di sana ada rajaku, sabar dalam susah sukarmu, sabar Tuhan ada sertamu, sabar, sabar Tuhan beri kuat padamu. Gereja Kibait Anete Borong. Selanjutnya pujian berikut kita akan dengarkan dari keluarga Borong. Tuhan
Tandilanga yang akan dibawakan oleh keluarga. Disilakan. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Om Tante keluarga besar yang sudah hadir pada siang hari ini dalam ibadah pelepasan jenazah Papa orang tua kekasih kami. Saya akan membacakan daftar riwayat hidup dari Papa. Dengan hormat saya sebutkan PDP Thomas Tandilanga, lahir pada tanggal 12 Maret tahun 1950 di Makale, Toraja, merupakan anak dari Bapak Lomorayo dan Ibu Sara Rampo. Anak pertama dari 6 bersaudara. Bapak Thomas juga memiliki riwayat pendidikan, bersekolah di SD Rantai Dada Tanah Toraja tahun 1964, melanjutkan pendidikan di SMP Elim Makassar tahun 1968, kemudian melanjutkan kembali di STM Negeri 1 Gunung Sari Makassar tahun 1971. Kemudian Papa diberkati dengan bergabung di perusahaan PT Pertamina UPPDN 7 mulai tahun 1973 sampai dengan purna bakti dan pensiun pada bulan April tahun 2006. Sangat diberkati lagi dengan mendapatkan pasangan hidup pada tanggal 16 Desember tahun 1983 bersama dengan Ibu Agustina Likulangi dan diberkati di Gereja Pantekosta Indonesia Bethesda Makassar. Sangat diberkati lagi dengan dikaruniai 3 orang anak, yaitu Rina Tandilanga, Leni Tandilanga, dan Melisa Tandilanga, dan juga mendapatkan mantu yaitu Farwan, dan diberkati juga mendapatkan 2 cucu yang sangat cantik, yaitu Kalista Evita Orsora dan Clarissa Natalin Orsora. Puji Tuhan, Papa juga diberkati dan mendapatkan penghormatan yang terbaik, dipercayakan untuk menjadi pendeta Pratama dan membantu dalam gereja GBI Glow Makassar, dan juga dipercayakan memegang koordinator ibadah raya pagi di GBI Glow cabang Panekang Kota Makassar. Beliau menutup usia pada hari Jumat tepat tanggal 27 Desember 2024 pukul 23.30 WITA di usia 75 tahun 9 bulan. Demikian riwayat hidup dari Bapak Thomas Tandilanga, atau kita sebut dengan Papa Rina atau Opa Kalista. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dengarkan riwayat dari Bapak yang kekasih, Bapak PDP Thomas Tandilanga. Kita percaya orang yang mati di dalam Tuhan sangat berbahagia. Hidupnya berbahagia di dalam Tuhan dan sangat berharga. Ketika dipanggil pulang oleh Tuhan kembali ke rumah Bapa, tempatnya sudah disediakan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saat ini kita akan mempersiapkan hati dan kehidupan kita mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan buat keluarga, bahkan buat kita semua orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita yang bisa berdiri, mari kita berdiri. Kita nyanyikan pujian doa. Dengan sayapmu Selalu menantikan
kami di tempat ini Tuhan. Kembali kami datang bersyukur untuk segala karya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu Tuhan. Di tengah-tengah duka cita yang dialami oleh keluarga di tempat ini, sepeninggalnya orang tua yang kekasih, suami, dari kami percaya Tuhan, Engkau sumber kekuatan bagi kami Tuhan, akan selalu meneguhkan, menguatkan segenap rumpun keluarga yang ada Tuhan. Sepeninggalnya Tuhan almarhum Bapak Pendeta Pratama Thomas Tandilanga, kami percaya Tuhan, kekuatan dan penghiburan yang sejati yang daripada Tuhan akan terus menguatkan istri, anak, cucu mantu, terlebih seluruh keluarga yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji memuliakan Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah Engkau sendiri. Firman-Mu yang akan memberikan kami Tuhan penghiburan yang sejati, memberikan kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Layakkan hamba Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Urapi hamba, kudus keisian hamba. Layakkan hamba Tuhan. Segala pekerjaan iblis, segala peserta bentuk apapun yang coba-coba mengganggu konsentrasi hati pikiran kami untuk kami dengar firman, kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus dari sumber kuasa. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Engkau, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya sama-sama katakan amin. Disilakan duduk. Shalom. Salam sejahtera dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau saat ini kita boleh berada di tempat ini bersama-sama dengan keluarga besar yang ada, kita tahu bersama apa yang dialami oleh keluarga, tapi kita percaya saudara, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Luar biasa, keluarga boleh diberikan kekuatan oleh Tuhan. Ya. Saudara yang diberkati Tuhan, tak lupa atas nama gembala dan jemaat, ya baik gembala jemaat yang ada di Makassar, Bapak Pendeta Denny Gosal, dan saya di sini saudara sebagai gembala sidang GB Globe Fellowship Center di Toraja mengucapkan turut berduka cita buat keluarga yang ada, baik Mama Disa, ya, baik Leni, Rina, ya, apa yang Tuhan buat itu baik ada. Kadangkala saudara, saya teringat kalau di bulan-bulan begini saudara, Pak Thomas selalu pulang. Yang saya tidak pernah lupa saudara, kebetulan gereja agak di atas, kalau kita pas naik dia sudah tersenyum saudara. Senyumnya yang kita tidak pernah lupa. Ketemu di Makassar selalu senyum. Ya, ini yang berkesan bagi kami. Ya, buat Pak Thomas. Ya, ternyata di akhir tahun, ya, dia pergi datang di Toraja saudara. Dia tidak kembali lagi ke Makassar. Memang dia pergi untuk selama-lamanya. Ya. Saya dengar ada kerinduan untuk datang di Toraja saudara. Mungkin bulan Januari disuruh anak-anak datang ketemu saudara-saudara di Toraja, tetapi ternyata ini pertemuan yang terakhir, ya. Tapi saudara yang diberkati Tuhan, bagi kita anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Pak Thomas sudah mendapatkan tempat yang terbaik, ya. Dia sudah bertemu dengan penciptanya, ya. Karena saudara yang diberkati Tuhan, kita manusia, memang secara manusia tidak ada manusia yang menginginkan yang namanya kematian. Tapi satu hal yang pasti saudara, semua kita akan mati. Itu firman Tuhan bilang. Ya. Tidak ada manusia saudara, walaupun ada satu pun jangga yang berkata, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Tapi realitas saudara, manusia kalau hidup 80 sudah menyerah saudara. Ya. Karena sudah banyak yang kalah kaki, kalah mata, kalah gigi, ya,
Kalah mata semua kalah saudara ya. Seperti mobil sudah tua saudara ya. Sehingga ternyata apa yang dikatakan oleh pujangga, aku ingin hidup 1000 tahun lagi, saudara, tidak ada ya yang bisa. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kasih berkati Tuhan, kita akan sama-sama belajar di dalam kebenaran firman Tuhan yang saat ini saya akan ambil dalam kitab Wahyu pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-13. Kitab Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 berkata begini. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Terpujilah nama Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan yang merenungkan firman Tuhan serta yang melakukannya setiap hari. Jadi saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, terlebih segenap rumpun keluarga Yada, Mama Rina, ya, kakak beradik, firman Tuhan berkata saudara bahwa ternyata berbahagialah orang yang mati. Utang. Ya. Ingat lagi saudara, kredit yang jatuh tempo kekasih kita, yaitu di lingkungan Gereja Betel Indonesia sebagai pendeta pratama, dan dia dipercayakan saudara melayani pekerjaan Tuhan di Makassar, di GBI Glow Makassar, dan sebagai koordinator di ibadah pagi jam 7.30 ya. Karena itu saya kalau pelayanan di Makassar saudara selalu kadang-kala saya bercanda sama pendeta pembina saya di Makassar, selalu ini panaikan terus ini ya, ternyata selalu ketemu Pak Thomas saudara ya, ibadah pagi jam 7, jam 10 maupun ibadah malam. Jadi saudara ini kasih berkat itu, berbahagia yang mati dalam Tuhan. Yang disebut berbahagia itu orang yang mati dalam Tuhan. Berarti ada orang yang mati saudara, mati tidak di dalam Tuhan. Bapak Ibu bisa terjemahkan saudara, yang mati tidak di dalam Tuhan siapa dan bagaimana? Menyertai mereka. Segenap rumpun keluarga yang berduka. Sidang pengkhotbah pasal 8 ayat 8 saudara mengingatkan kepada kita, tak ada istirahat dalam peperangan, dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Jadi dikatakan di sini, tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Manusia berusaha, maka kita dipanggil pulang. Tuhan memanggil itu saudara tidak lihat umur. Oh, yang sudah tua-tua dipanggil Tuhan. Ya. Ada pernah saya dengar pendeta bilang kadang mungkin Tuhan panggil menurut abjad. Terus bahaya abjad. Nama saya A. Jadi saya masuk dalam urutan ya. Pertama, tadi ini Pak Thomas urutan keberapa saudara? Perhati, mungkin malaikat lupa saudara. Iyalah. Walaupun kita pergi ke rumah sakit secanggih apapun saudara, kalau sudah belum saudara karena aksesoris di rumah saudara di sana belum selesai, mungkin pintunya belum jadi, ya. Mungkin saudara atapnya belum jadi, sehingga ada yang sudah 80 tahun dan kawan Tuhan panggil. Tadi bukan seperti itu saudara. Tuhan memanggil bukan karena saudara nanti kalau begitu yang kalah telinga itu lama dipanggil Tuhan. Karena itu firman Tuhan katakan mengingatkan kepada kita saudara. Ya. Pak Thomas, Tuhan sudah saudara. Ya. Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sendiri. Tetapi saudara, orang yang sudah mati dia semua dia berbahagia. Karena firman Tuhan mengingatkan kepada kita, orang yang mati di dalam Tuhan, dalam pembacaan kita dikatakan berbahagia. Mengapa dia berbahagia? Karena apa? Supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Jadi orang yang mati di dalam Tuhan lagi bertanding dalam hidup kita. Pertandingan iman. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat tinggal kita
yang kadang-kadang 80. Kalau Pak Thomas tadi dibilang 75. Karena Tuhan memanggil manusia, saudara. Kadang-kala di Manado banyak saya lihat saudara-saudara saya, dia lagi sekolah mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman di sorga, di atas tempat kediaman kita sekarang ini. Ayat 3, sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Ayat 4, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian baru itu tanpa meninggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengenaikan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jadi kita berbahagia di sini. Lama lagi saudara, tinggal hitung jam, kita akan tinggalkan, kita akan masuk saudara. Yang kedua yang saya catat di sini saudara, tetapi bukan hanya kepada mereka, juga kepada semua orang yang merindukan. Apa ini? Siran apa ini? Kalau Pak juga saya bilang selamat Natal bagi kita semua saudara. Ya, Yesus dia datang ke dalam dunia untuk apa saudara? Untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan saya dan saudara. Karena itu firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh apa? Hidup yang kekal, mahkota keselamatan, mahkota kebenaran yang disediakan bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Karena itu orang yang percaya kepada Tuhan, yang percaya kepada Dia, jaminan Tuhan itu pasti mahkota keselamatan disediakan kepada kita. Mahkota keselamatan diberikan oleh Tuhan. Dikatakan saudara, kita menerima, ya, masuk dalam kediaman yang kekal, tempat kediaman yang kekal, yaitu surga yang disiapkan bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu kita, orang yang mati di dalam Tuhan saudara, dia berbahagia. Karena manusia saudara, ketika dia jatuh dalam dosa, dia masuk dalam namanya garis keadilan Allah, yaitu apa? Neraka yang kekal. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan saudara, firman Tuhan katakan dia telah membeli kita dengan harga yang lunas dibayar. Ya, lewat kematiannya di atas kayu salib, dia membeli saya dan saudara, sehingga kita berhak saudara mendapatkan, ya, tempat kediaman yang kekal, mahkota kebenaran, mahkota yang keselamatan yang Tuhan siapkan bagi kita. Karena itu firman Tuhan di sini mengingatkan kepada kita, Wahyu pasal 3 ayat 11, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkota. Mengingatkan kepada kita saudara, karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, karena keluargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Hampir 8 tahun saudara, saya masih pegang KTP Manado. Kemarin saya sudah urus KTP Manado. Karena itu kalau saya bikin bubur Manado, saya bilang bukan bubur Manado, bubur Toraja. Karena di Toraja saudara, ya. Haleluya. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Kita ini warga surga saudara. Ya. Karena itu Pak Thomas saudara, dia berbahagia. Dia sudah mendapatkan mahkota. Ya. Luar biasa saudara. Mahkota keselamatan, mahkota kebenaran. Karena itu firman Tuhan berkata, masuklah hai hambaku yang setia. Pak Thomas itu saudara orang yang cukup saudara setia. Kadang-kala datang di Toraja, mau ibadah, masih pagi. Dia bilang ini bukan dekat, jauh, belum macetnya, ini wah saudara. Memang saudara, orang-orang dulu saudara, kalau bicara waktu itu komitmen saudara, ya. Kita kadang-kala yang ngaret saudara, ya. Jadi jemaat yang dikasih berkat, ada mahkota yang Tuhan beri, ada mahkota yang Tuhan siapkan. Karena itu bagi kita saudara, ya, saya tidak berkhotbah lagi buat Pak Thomas, dia sudah di atas saudara. Kita di dunia ini lagi berjuang, ya, merebut mahkota keselamatan yang Tuhan siapkan bagi kita, anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga
ketiga, mengapa berbahagia? Dalam Wahyu pasal 20 ayat 11 hingga ayat yang ke-15, saudara. Tapi saya baca ayat yang ke-14, 15 berkata begini. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi jemaat yang dikasih berkati Tuhan, yang ketiga, mengapa berbahagia? Orang yang mati di dalam Tuhan, ternyata yang ketiga, saudara, dia tidak mengalami lagi kematian yang kedua. Ya. Karena saudara yang berkati Tuhan, kita yang hidup, kita yang mati di dalam Tuhan, kita akan dibangkitkan oleh Dia yang kedua. Artinya saudara, masuk ke dalam neraka yang, karena setiap manusia saudara akan mati. Tapi pada saudara kita akan diangkat saudara, bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Yesus. Jadi ini yang diingatkan kepada kita, tidak mengalami kematian yang kedua. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita yang masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjalani hidup, mari kita mengisi hari-hari hidup kita saudara, menjadi orang-orang yang berkenan dalam hidupnya. Bicara tentang materi, tidak salah saudara kita mengejar materi, tidak salah kita mengejar uang, tidak salah kita selama kita hidup di dunia ini. Apa yang sudah kita buat, apa yang sudah kita kerjakan saudara? Apakah selama di dunia ini kita mengejar yang namanya kekekalan? Apakah selama kita hidup di dunia saudara yang kita kejar sesuatu yang tidak kekal? Tidak salah saudara kita mengejar Tuhan. Karena itu lewat firman Tuhan di sini saudara ini berkati Tuhan. Mari kita saudara giat dalam Tuhan. Ya. Mari kita selalu saudara bergantung kepada Dia, bergantung kepada Tuhan. Andalkan Dia tidak akan mengalami yang namanya kematian yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Sampai demikian jauh pemberitaan firman Tuhan. Saya tidak panjang lebar firman Tuhan, bila firman Tuhan ini memberikan kekuatan bagi kita. Berbagilah kita yang membaca dan yang merenungkan firman Tuhan, serta yang melakukannya setiap hari. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk segala berkat, karya, kasih, anugerah Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu. Bila firman-Mu itu tertanam setiap tanah hati kami, bertumbuh, berbuah-buah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Amba terus berdoa buat keluarga yang ada, baik Tuhan, Marina, anak-anak, saudara bersaudara Tuhan. Engkau selalu memberikan mereka kekuatan penghibur yang sejati yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Semua kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini mari kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat korban persembahan kita. Karena hidup kita anugerah Tuhan, pekerjaan yang kita bisa kerjakan anugerah Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa untuk memberikan korban persembahan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu. Kami diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, sumber kehidupan bagi kami, untuk kami lebih lagi di dalam Tuhan, semakin mengerti kehendak rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami. Meteraikan berkat firman-Mu dalam kehidupan kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Saat ini kami mau memberikan korban persembahan sebagai ucapan syukur kami atas segala berkat, kebaikan, anugerah Tuhan yang Tuhan boleh kerjakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Kita nyanyikan pujian Bapa Engkau sungguh baik sambil kita memberikan korban persembahan. Tunaikan syukur
Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk segala berkat kasih anugerah Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk segala karya kasih dan anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan selalu nyata di tengah-tengah hidup kami. Dan kami imani, kami percaya Tuhan, penghiburan-Mu yang sejati buat keluarga besar yang ada di tempat ini, baik Mama Rina, Leni, Lisa, Farwan, maupun Tuhan buat kedua cucu yang kekasih Tuhan, kakak beradik, saudara bersaudara Tuhan, daripada almarhum Bapak Thomas Tandilaga Tuhan. Apa berdoa Tuhan, kuatkan, teguhkan iman percaya mereka Tuhan. Sepeninggalnya Tuhan, kekasih kami Tuhan, memberkati mereka Tuhan, dalam setiap apa yang mereka kerjakan, lakukan, rencanakan Tuhan, Engkau berkati dalam tugas dan pekerjaan mereka Tuhan, yang berbeda-beda dimanapun Tuhan mereka berada Tuhan. Kami percaya Tuhan, pertolongan dan penyertaan Tuhan akan terus mereka nikmati, mereka rasakan Tuhan. Engkau selalu teguhkan iman percaya Tuhan, untuk selalu belajar, berkati mereka Tuhan. Biar kasih-Mu Tuhan selalu ada, nyata, boleh datang, boleh bersekutu, beribadah Tuhan, lewat ibadah Tuhan, pemakaman kekasih kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya setiap persekutuan kami dengan Engkau jeripaya kami tidak menjadi sia-sia. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu, jemaat-Mu, apapun yang mereka kerjakan, lakukan, rencanakan Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati juga Tuhan buat lingkungan yang ada di tempat ini. Memberkati Tuhan buat pemerintah yang ada di awal, yang berada di Makale ini Tuhan, Engkau berkati. Memberkati mereka Tuhan, memberkati pemerintah kami Tuhan, dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, pemerintah kami yang ada di tanah Toraja ini Tuhan, baik yang ada di daerah ini Tuhan, Engkau berkati. Hikmat, kebijaksanaan, akal, budi, kepintaran, kepada Tuhan, roh takut akan Tuhan buat pemimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Abah juga berdoa buat mereka-mereka Tuhan, kalau rencana mereka juga yang Tuhan percayakan kepada mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Abah terus berdoa Tuhan, memberkati Tuhan Indonesia ini Tuhan. Tidak lama lagi kami akan meninggalkan tahun 2024, akan memasuki tahun 2025 Tuhan. Kami percaya Tuhan, tahun 2025 Tuhan akan terus kerjakan di setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, memberkati tempat ini Tuhan, memberkati kami semua. Memberkati kami yang sudah melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Kembalikan kekuatan, urapan yang baru, penyertaan dan perlindungan terus akan kami terus. Perjalanan menuju ke tempat penguburan juga Tuhan kami tolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, biarlah Tuhan saya akan menutup seluruh rangkaian ibadah persekutuan kami pada saat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-kekasihku, sebelum kita kembali, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyerahkan engkau wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adalah kiranya berkat kasih, anugerah, pertolongan, penyertaan daripada Tuhan Yesus, penghiburan yang sejati daripada Tuhan Yesus Kristus, terus menyertai keluarga besar yang ada, menyertai kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Saya berikan kesempatan saat ini. Shalom dan selamat sore bagi kita semua. Bagi saudara-saudaraku yang beragama Muslim, saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan ungkapan hati keluarga, dan terima kasih kepada segenap keluarga, kakangku To Balu, anak-anak, dan segenap keluarga le to barana te mbeta to memboko tu mbenna pasanan Mparampo sang buku kada tu mendadi tanan penanna temintu to marapu. Tapi sebelum saya lanjut, saya mengaturkan
hormat saya kepada Bapak Pendeta Alfred Tombuku STH dan segenap pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan dari gereja GPI Glo. Tapi lako mintu to makamaya jomai pira-pira kombongan jomai gereja Kibaik Tanete Borong nama adin den pa jomai pira-pira kombongan na puang. Tapi lako toron toma parenta lante tondok lako kamu mintu diatangku mbeku ndoku kakangku semintu rapu tangku pula usabu isi misa itu sanga madatuntam tangku pulan deta si misa itu pasananta apa mintu kiku PKTB silele kiku pesiman nih. Yate nama diorenanta solanasang maadin den kitu manen tandai nina raka sang mai raka mbay den duka siama tu duang bongi mo tandai tiagan dadi lan tanga-tangata kita keluarga dikua nakua kadanta toraya nakua susi kito di pelepeng na dialate kakanta mbemi siulumi susi to na siok langkan na timpayo manuk-manuk tang takapang tang tatandai anarampo tukareba kumua yate kakangki papa narina natambay mo puang. Saya secara pribadi setelah saya membuka grup keluarga Puang Ruruk karena taku tandetongan itu famna Thomas naman na joko kaminder katu bisa nga Thomas no kami na paparina buko na pirar kaya na masaki gitu. Jadi semua keluarga kusang amin tuki diramban dengan berita ini. Tapi itulah yang dikatakan Pak Pendeta tadi bahwa itulah otoritas Allah. Keputusan Allah yang mutlak yang harus terjadi pada diri setiap orang. Namun walaupun demikian ma dusung-dusung kita temo masusah kita temo namun itang tarangi serona batang rabu kumorasai apa selaku orang beriman selaku orang yang percaya kepada Tuhan seperti yang dihotbahkan Bapak Pendeta tadi, itulah yang terbaik bagi Tuhan. Ya tu kita na tampen na to nang manasa ko muna mapadi iki. Tetapi itulah yang terbaik. Dan kebaikan Tuhan juga itu terasakan kita keluarga
Kumuamba na kuwa po matua tontong umbungkaran kilalan. Randuk na si sarak angin ripuduk na saya lakote makarento temote tontong kinabin kamatotoran puang nabin kesehatan umposaray tesara palumpunan batang rabuk saya lakote tiatuyate. Sungguh luar biasa kasih setia Tuhan bagi kita. Karena itu selaku orang percaya, walaupun kita berduka, namun tama padi, tetapi wajar dan pantas kita katakan haleluya atas semua kebaikan Tuhan. Kutiro tuh anak-anakku Nina, Leni, Rina, Lisa, dan keluarga secara yang paling dekat. Teguhnya mereka. Saya yakin itu tidak lain adalah benih-benih yang iman yang ditanamkan oleh orang tua yang kita kasihi. Karena itu izinkan saya atas nama keluarga dari Tobalu, keluarga dari Totememboko don namai Tongkonan Borong, mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Bapak Pendeta dan segenap jemaat GBI Glow Tanah Toraja yang sudah hadir memberikan penghiburan dan kekuatan bagi kami. Sungguh luar biasa penghiburan itu. Terima kasih. Kami tetap berdoa kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan, kesehatan untuk menyatakan kasih karunia Tuhan melalui pelayanannya. Kure sumanga la komintu tomatuangku sang mane-maneku, indoku patondokan, lante patondokan buntu. Sia kita keluarga, tumangkan nala katanan, lante sara palumpunan batang rabuk. Randukuna si sara kangen ripudukuna te kakanta. Anak mi, tematuanta, kurampon de to banua, mangka mo dipe, posara te may inan tananin no ako, luar biasa, kebersamaan dari keluarga, lako kamu tematuanku sesilukun de, tanete borong siya inde buntu. Kiko duka kure semangam lako kamu mintu toron nambe toron nindo tang di pokada mitu di kuah toron nada lante tondok. Saya mengucapkan terima kasih atas pengertian, atas kebijaksanaan mi umpanatai tesara palumpunan batang rabuk. Mungkin takwa makadanin aku mo na dente apa ta solan noko nate na ditiro lako. Itulah yang saya ucapkan terima kasih lako kamu mintu toronada mi bisa mengerti tak bisa pahami kumuayatu ada menggaronto lan aluk. Jadi yan na pokada mi aluk kia ko ya mi atongan to. Terima kasih laku kita solanasang tu pengertian ta. Kure sumanga laku kita solanasang
Angaraka kesibukan ta lah sambut tahun baru. Budak tu kesibukan ta acara-acara. Tapi ta pondongan mau turampo si sola kami keluarga. Lantai tu ya teh. Tanda mana sana kumua mika malikan, mika boroikan, mima dioren. Usi solangkan nih. Kurang semanga tuat tumi. Si solangkan nih turu mapadi lantai allo ya teh. Nalangka okoranta solanasang. Nalabuda kekurangan. Diona ka okoranta inanta, mbaitan niya bang mo inanta tananay. Lanu sambut ki. Tapi ki kuwa solanasang kumua. Yatu kekurangan tudadi. Lante sara palumpunan batang rabuk. Mintuna to tangkianggay. Apa dadi belanna katang mau kurang ki. Ki kuwa solanasang pagari kan tumintu kekurangan siya kamalaman tudadi. Lante atu ya teh. Den naupa na karampuan ta solanasang kamadioranan ta solanasang tontong tupuang mamase untiro ki seumpasakya ki lante kula latapatu lako. Mbeka lando-lando mo te apa ku parampo. Apa ku kuah kitole pi tabe. Keden ni teme salaki, keden ni teme kekurangan ki. Pada moto kura semanga sadian jomai kamatian. Kendaraan yang ada di pinggir jalan supaya mohon diatur supaya perjalanan tidak terhalang. Ya, itu saja. Aduh, kenapa? Oh, salah sih. Lintingin natin yung pindel eh. Naman lagi natin dicari. Ada tangganya tadi. Naik. Siapa lagi mau naik? Mana nih? Di atas nggak ada. Nggak ada. Tuh, nampak itu naik mobil. Gimana nih, Pak?
Woi, mati nih, kau nangis. Iya, saya biasa kita itu di atas ya. Tolong sambut deh. Mana berikutnya? Ya, turun. Baju dulu. Lagi sini begitu. Tangan. Awas tangan. Ya. Ya, langsung aja tidak foto yang. Seperti atau jenazah daripada almarhum Bapak Pendeta Pembantu Thomas Tandilanga, kita akan berdoa, kita akan mengurapi, dan kita akan satu pinjam berkata terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerahnya Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk segala berkat anugerah Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Kalau kami boleh berada di tempat ini Tuhan, Engkau boleh menolong menyertai Tuhan dari acara demi acara yang dilalui Tuhan Raja, dan lewat ibadah semua karena perkenan-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Sebelum kami memasukkan Tuhan peti atau jenazah daripada almarhum Pendeta Pembantu Thomas Tandilanga Tuhan, hamba berdoa Tuhan, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberi, Engkau yang juga mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Sebelum kita masukkan kekasih kita almarhum PDP Thomas Tandilanga, saya akan bacakan satu firman Tuhan dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 7 berkata, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Hari ini kita akan memakamkan kekasih kita, orang tua kita, Pak Thomas Tandilanga. Kita berdoa dan kita meyakini dan kita imani, kita percaya bahwa almarhum sudah berada di tempat yang terbaik, berada di tempat kediaman Tuhan yang Tuhan sudah siapkan buat dia. Puji Tuhan, sebelum kita akan masukkan, saya akan mengurapi tempat ini supaya ketika almarhum ya sudah dimasukkan tidak ada hal-hal yang tidak ya. Kadang-kala kita pikir wah Bapak datang ya, karena firman Tuhan bilang bahwa hidup manusia itu seperti uap. Ketika dia mati, dia kembali, dia tidak akan kembali lagi ke tempatnya asal, kata kitab Ayub. Karena itu kita berdoa supaya tidak dipakai setan untuk hal-hal yang tidak ya. Puji Tuhan, saya akan mengurapi dan mengurapi tempatnya dalam nama Yesus. Ya.
Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus, kami serahkan kekasih kami almarhum Pendeta Pratama Thomas Tandilanga di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amistadinha botou suscitato ulang ya tuh ya teh amistadinha teh. Sini turun. Ya. Saya memang di Cibang siapa? Oke. Ulang kok. Itu tujuh. Bisa ulang bisa nih. Bisa mau dulu. Ter kata orang patah sumpah kami midolo, nende pertama nende bagi. Kalau sini tuh. Nanti aku mau meleset. Nanti bapak bantu. Bisa ke mana kok? Iya. Ya tak aku bayi. Oke. Ulang, Selmi. Selmi tolong. Ulang. Maju sini. Tahan itu. Iya, toyo. Ulang itu. Tahan kami mati. Maju. Maju sini ke kaki. Ya, harus belum. Awas. Tempat dulu. Sembari deh tuh alin narko. Sembari. Betul. Tahan. Angkat dulu ya sini itu tanpa kanan. Ya oke. Awas. Ya, Oke. Ya, kita betul. Coba masuk Oke. Taruh.
taruh di sini. Nanti di